wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah semuanya. Wah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Masya Allah, keren semua semangatnya. Ya, ayah dan bunda juga apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang sudah mendampingi anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya, baik, coba Bu Fitri lihat nih siapa yang hari ini tidak hadir. Hadir semuanya insya Allah ya, karena semuanya semoga terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Amin. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Semoga pembelajaran yang akan kita laksanakan bisa bermanfaat dan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Ya, berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, untuk menambah rasa semangat belajar kita pada hari ini, yuk kita sama-sama menyanyikan satu lagu wajib nasional, judulnya Garuda Pancasila. Ada yang masih ingat? Ingat semuanya ya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Solih-solihah, semakin semangat belajarnya untuk hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran hari ini, Bu Fitri ada cerita nih yang bisa kalian simak, kalian dengarkan baik-baik. Bu Fitri akan menyampaikan literasi tentang kemajuan teknologi. Ya, silakan disimak. Kemajuan teknologi. Akses pendidikan di Indonesia sudah bisa dirasakan oleh hampir semua anak bangsa. Dengan menggunakan teknologi internet, seseorang bisa merasakan pengalaman belajar di dalam negeri hingga luar negeri. Adanya penyedia kursus secara online memungkinkan seseorang mengambil kursus dari para pengajar di seluruh dunia. Kemajuan teknologi seperti sekarang ini perlu kita syukuri karena memberikan kesempatan lebih luas bagi para pembelajar. Kita tidak harus melakukan tatap muka di dalam sebuah ruang kelas untuk mendapatkan pengetahuan. Selain itu, proses pembelajaran juga tidak terkendala oleh jarak dan waktu. Maka mulai sekarang, tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti belajar. Namun perlu diketahui juga bahwa penggunaan teknologi haruslah dengan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi agar tidak menjadi korban dari penyimpangan teknologi tersebut. Kita harus pintar-pintar memilih berita yang sesuai dengan fakta. Kita juga harus bijak menggunakan situs-situs internet yang bermanfaat untuk diri kita.
Dengan begitu, kemajuan teknologi ini benar-benar akan kita rasakan manfaatnya di berbagai bidang kehidupan sosial. Nah ya, itu tadi literasi terkait tentang kemajuan teknologi. Nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran kita ya nak ya. Hari ini Bu Fitri akan menyampaikan mata pelajaran PPKN di dalam buku tema 1, subtema 1 pembelajaran ketiga, yaitu tentang pengamalan sikap terhadap sila-sila Pancasila. Ya, jadi kita akan mengetahui apa-apa saja ya pengamalan sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tujuan pembelajarannya ini tentu ketika kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Fitri berharap dari penyampaian tersebut kalian bisa terapkan, kalian bisa amalkan sikap-sikap yang terkandung di dalam Pancasila dan kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, coba Bu Fitri mau tanya, siapa yang masih ingat tentang isi teks Pancasila? Iya, isi teks Pancasila yuk mari kita sebutkan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah isi teks Pancasila ya. Nah, kalian tahu gak sih apa itu Pancasila? Iya, Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Ya, jadi secara istilah atau secara lengkapnya Pancasila itu adalah 5 dasar negara Indonesia yang dimana setiap sila-silanya dari sila ke-1, sila 2, 3, 4, dan 5 itu merupakan nilai-nilai di dalam kehidupan bangsa Indonesia ya. Pancasila itu sendiri dirumuskan oleh para pahlawan revolusi. Nah, coba Bu Fitri mau tanya, siapa yang pernah ke monumen kesaktian Pancasila yang ada di Cipayung? Betul ya. Nah, bagi yang kalian yang sudah pernah mengunjungi monumen kesaktian Pancasila atau yang biasa kita bilang itu Museum Lubang Buaya ya, yang berada di Cipayung. Nah, di sana kalian pasti akan melihat bahwa ada gambar burung Garuda dan di depannya itu ada pahlawan revolusi. Nah, mereka lah yang menggagas tentang rumusan Pancasila tersebut ya. Pancasila ini juga merupakan ideologi atau pedoman dasar negara Indonesia. Nah, baik, kita masuk ke dalam pengamalan sila-sila Pancasila. Dari sila yang pertama, tadi apa bunyinya? Iya betul, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nah sila Pancasila yang pertama ini dilambangkan dengan gambar bintang. Ya, gambar bintang. Itu artinya gambar bintang ini memberi simbol sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya, sesuai dengan isi sila Pancasila yang pertama tadi. Ya, lalu apa saja pengamalan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama itu contohnya adalah setiap orang, setiap manusia, setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya, di dalam Indonesia ada 6 agama yang diakui. Ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, terus ada Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ke-6 agama tersebut ya, itu setiap orang berhak untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya, dan tidak ada paksaan dalam memeluk agamanya tersebut ya. Lalu yang kedua ya, menghargai dan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah ya. Contoh, Bu Fitri sedang sholat, maka tidak boleh diganggu oleh yang beragama lainnya. Pun juga ketika ada teman yang sedang beribadah di gereja, di pura, dan di tempat ibadah lainnya, kita tidak boleh mengganggu, mengusik
ya. Kita harus menghargai orang yang sedang beribadah tersebut. Yang ketiga, menghargai hari-hari besar keagamaan, ya nak ya. Setiap agama memiliki hari besar keagamaannya. Ada Idul Fitri, terus juga ada yang merayakan Natal, ada yang merayakan Nyepi. Nah, sebagai umat beragama, kita harus bisa menghargai, menghormati hari-hari besar keagamaan tersebut, ya. Lalu yang keempat, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing dengan khusyuk, dengan baik, ya. Kalau yang muslim menjalankan ibadah sholat, mengaji dan sebagainya. Kalau yang Kristen beribadah di gereja dan sebagainya, ya. Itu dia pengamalan sila-sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang pengamalan sikap pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila yang kedua ini dilambangkan dengan gambar rantai, ya nak ya, gambar rantai. Nah, rantai ini disimbolkan bahwa setiap manusia itu hidup berdampingan, ya, karena kita makhluk sosial, kita membutuhkan makhluk yang satu dengan yang lainnya, ya. Kita harus bisa saling tolong menolong, saling bahu membahu, ya, saling membutuhkan satu sama lain. Maka dilambangkan dengan gambar rantai. Nah, pengamalan sikap dalam kehidupan sehari-harinya apa ya Bu ya? Iya, yang pertama itu ada menghargai pendapat orang lain, ya. Ketika sedang berargumentasi, ketika sedang berbicara, maka pendapat orang lain harus kita hargai, tidak boleh dibantah begitu saja, ya. Lalu yang kedua, tidak membeda-bedakan derajat manusia, ya. Kita nggak boleh membedakan si kaya, si miskin, si pinter, si bodoh, nggak boleh seperti itu, ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang memiliki pedoman Pancasila, maka tidak boleh membeda-bedakan derajat manusia. Semuanya sama di mata Tuhan, ya. Dan tidak boleh juga membeda-bedakan dari rasnya, dari sukunya, dari kulitnya, ya, dari gaya logat berbicaranya dan sebagainya. Tidak ada perbedaan, karena seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, ya. Terus yang ketiga, saling membantu kepada yang membutuhkan sebagai rasa kemanusiaan, ya. Jika ada teman yang kesusahan, kita bantu. Jika ada teman yang sedang terkena musibah, kita bantu bersama-sama, ya. Lalu yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ya, seperti menjadi relawan di suatu tempat. Misalkan, ya, Indonesia sedang dikena musibah, gempa bumi, tanah longsor, sebagainya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik menjadi relawannya, menjadi melakukan aksi kebaikan di setiap tempat. Nah, itu ya pengamalan sila Pancasila yang kedua. Pengamalan sikap pada sila Pancasila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila Pancasila yang ketiga ini dilambangkan dengan gambar pohon beringin, ya. Pohon beringin yang biasanya ada di jalan-jalan, ya, di jalan-jalan raya. Nah, pohon beringin ini disimbolkan, ya, karena pohon beringin ini pohon yang besar, akar yang menjutai ke bawah, itu sehingga disimbolkan bahwa pohon beringin ini bisa menjadi tempat berteduh, ya, bagi warga negaranya tentunya, ya. Dan juga melambangkan keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia, ya. Nah, itu simbol dari pohon beringin, ya. Nah, lalu pengamalan sila Pancasila yang ketiga apa ya Bu? Ya, yang pertama contohnya yaitu bangga mencintai produk Indonesia, ya. Terutama seperti memakai batik, terus memakai produk-produk dalam negeri, kita harus bangga, ya, sebagai anak Indonesia, sebagai warga negara yang baik, kita harus bangga memiliki produk dalam negeri, mencintai produk dalam negeri. Ya, yang kedua, cinta terhadap tanah air Indonesia. Contohnya seperti apa? Senang mengikuti lomba-lomba 17 Agustus, ya, dalam merayakan HUT kemerdekaan Indonesia. Terus gemar berkompetisi dalam melakukan kebaikan. Itu salah satu bukti cinta kita kepada negara Indonesia. Terus tidak membuang sampah, itu juga salah satu sikap kita mencintai Indonesia dengan merawat, menjaga lingkungan, ya.
saling bergotong royong dengan masyarakat di lingkungan sekitar ya. Biasanya nih kalau hari libur, hari Sabtu atau Minggu, di setiap RT, di setiap wilayahnya pasti ada namanya kerja bakti. Nah itu kita harus gemar mengikutinya sebagai bukti bahwa kita senang bergotong royong ya. Lalu yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia, yaitu yang tadi ya, tidak boleh membeda-bedakan, harus saling melengkapi satu sama lain ya. Itu dia pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Nah sekarang kita masuk ke dalam pengamalan sikap pada sila Pancasila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila Pancasila keempat ini dilambangkan dengan apa ini? Iya, kepala banteng ya. Kepala banteng ini menyimbolkan ya, karena banteng itu kan hewan yang suka bermusyawarah, hewan yang suka berkumpul ya. Dijuluki sebagai hewan yang suka berkumpul. Nah, maka simbol kepala banteng ini berarti sebagai warga negara Indonesia yang melakukan suatu hal itu dengan cara bermusyawarah ya, dengan cara berkumpul ya, di mana orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan suatu hal, bermusyawarah untuk mencapai mufakat, untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Maka dilambangkan dengan simbol kepala banteng ya. Nah, lalu pengamalan sila Pancasilanya apa saja ya Bu? Iya, pengamalan sila Pancasila yang keempat contohnya yang pertama, mengikuti pemilihan presiden atau pemilihan gubernur atau pemilihan kepala daerah dan sebagainya, atau kalau sederhananya kita sebagai siswa, sebagai murid, maka melakukan pemungutan suara memilih kepengurusan kelas atau memilih kepengurusan OSIS di sekolahnya ya. Itu salah satu bentuk bermusyawarah untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai kesepakatan bersama ya. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah dalam kekeluargaan dengan cara bermusyawarah ya. Jadi kalau ada suatu hal yang ingin dibicarakan, bicarakan dengan baik-baik dengan cara bermusyawarah. Lalu bisa juga dengan melakukan penyuluhan ya. Biasanya nih kakak-kakaknya sudah mahasiswa atau yang sudah yang sedang mencari survei ya, dari lembaga-lembaga itu biasanya ada penyuluhan kepada warga. Itu salah satu bentuk pengamalan sikap pada sila yang keempat juga. Lalu yang berikutnya, tidak memaksakan kehendak kepada sesama anggota keluarga ya. Dan yang terakhir yaitu setiap anggota keluarga harus bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan hasil musyawarah ya. Jadi harus bersikap bertanggung jawab terhadap hasil musyawarah yang sudah dirembukan bersama-sama. Nah, itu adalah contoh pengamalan sikap pada sila yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke pengamalan sikap pada sila yang terakhir, yaitu sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, pada sila yang kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas ya nak ya. Kenapa padi dan kapas ya? Nah, padi ini kan suatu bahan makanan yang pokok ya bagi Indonesia, karena dari padi itu menghasilkan suatu gandum yang diolah menjadi beras dan menjadi bahan dasar makanan pokok, menjadi sebuah nasi ya. Nah, maka dari padi dan kapas ini disimbolkan bahwa bisa menghasilkan suatu kemakmuran, kesejahteraan ya untuk warga negaranya ya. Karena ini tadi kembali lagi, karena tadi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi warga negara. Nah, lalu pengamalan sila Pancasila yang kelima ini apa ya? Ya, yang pertama yaitu bersikap adil terhadap sesama. Ya, jadi kita harus bisa mendahulukan sikap adil. Adil ini bukan sama rata ya nak ya, tapi memberikan hak sesuai dengan porsinya. Ya. Nah, lalu pengamalan sikap yang kedua yaitu memberikan hukuman kepada penjahat, pokoknya kepada orang-orang yang berbuat kesalahan
dengan hukuman yang setimpal ya, sesuai dengan apa yang dia perbuat, tanpa memandang status sosialnya, memandang jabatannya ya, agar tercipta masyarakat yang adil ya, seperti melakukan pencurian, terus perampokan atau bahkan korupsi, itu harus diberikan sanksi sesuai dengan hukumannya masing-masing ya, sesuai dengan perbuatan yang sudah ia lakukan. Lalu yang ketiga yaitu menaati hukuman yang berlaku sebagai warga negara yang baik, maka harus menaati peraturan yang berlaku. Contohnya seperti kita berada di jalan raya misalkan ya, kita harus menaati tata tertib lalu lintas ya. Terus yang keempat, menjauhi hal-hal yang menimbulkan sifat boros ya nak ya, karena kalau kita terbiasa dengan menabung dari kecil, maka ini akan memberikan kesejahteraan ya untuk bangsa Indonesia. Jadi harus membiasakan diri untuk bersikap menabung ya, rajin menabung. Nah, anak-anak salih-salihah, itu tadi penjelasan mengenai pengamalan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Yang tadi dijelaskan oleh Bu Fitri bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, agar kalian dan kita semua bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik. Nah, sekarang Bu Fitri ada sebuah teks nih. Nah, sekarang Bu Fitri ada sebuah teks. Kalian baca, kalian simak teks tersebut. Lalu kalian tentukan mana sikap yang mencerminkan yang terdapat di dalam setiap sila Pancasila. Ya, coba kalian simak teks tersebut ya. Di sebuah desa tinggallah seorang anak bernama Topan dengan ibunya. Topan dan ibunya tidak mempunyai banyak harta. Ibunya bekerja sebagai pedagang sayur di pasar dan Topan membantu ibunya dengan menggembalakan kambing milik saudagar di desanya. Suatu hari, ketika Topan menggembalakan kambing di padang rumput sambil membaca buku, datanglah seorang kakek tua yang terlihat kelelahan meminta izin pada Topan untuk menumpang duduk di bawah pohon. Topan pun mempersilahkan kakek tersebut untuk duduk bersamanya. Bahkan Topan juga menawarkan bekal minuman yang ia bawa dari rumah. Kakek bertanya kepada Topan, "Apakah kamu tidak sekolah?" Dengan sedih Topan menjawab bahwa keluarganya tidak mempunyai uang untuk menyekolahkan Topan. Tapi meski begitu, Topan tetap semangat dan rajin membaca buku-buku yang ia pinjam dari temannya. Keesokan harinya, sepulang dari menggembalakan kambing, ibu Topan keluar dari rumah dan langsung memeluk Topan. Katanya, Topan mendapat undangan untuk masuk ke sekolah dengan biaya yang gratis. Alangkah kaget dan senangnya Topan ketika ia berangkat ke sekolah dan bertemu dengan si kakek yang duduk bersamanya waktu itu ternyata adalah kepala sekolah tempat ia akan belajar. Nah, itu tadi teks terkait tentang itu tadi teks bacaan ya. Nah, coba kalian tentukan mana pengamalan sila-sila Pancasila yang tadi terdapat di dalam kelima sila Pancasila tersebut. Iya ya, salah satunya contohnya adalah Topan, anak yang giat rajin belajar ya. Walaupun keterbatasan ekonomi, tidak bisa sekolah, tapi dengan kegigihannya ia tetap menyempatkan dirinya untuk membaca buku. Nah, itu salah satu pengamalan sila Pancasila yang keberapa itu? Yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya nak ya, dia memiliki rasa manusia yang beradab ya. Nah, anak-anak salih-salihah, itu tadi kita sudah belajar bersama-sama terkait tentang pengamalan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila ya. Fitri berharap sekali kalian bisa terapkan, semoga nanti orang-orang di sekitar kalian bisa merasakan manfaatnya ya. Nah, baik, alhamdulillah pertemuan pada hari ini kita cukupkan ya.
Semoga kalian semua sehat-sehat semuanya dan tetap semangat, terus semangat belajarnya ya nak ya. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan prokes, protokol kesehatan ya. Sekarang bukan hanya 3M atau 4M, bahkan sekarang sudah 5M ya. Itu semua harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya agar pandemi ini bisa segera usai dan kita semua bisa belajar bersama-sama, berkumpul bersama-sama di sekolah tercinta. Sampai bertemu di pertemuan pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat menuntut ilmunya. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak salih-salihah. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.